Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan semuanya, untuk mengisi kehadiran bisa menuliskan nama dan kelasnya di dalam kolom komentar pada video ini. Perkenalkan, saya Haifa Gina Alfia. Saya mahasiswi Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya sedang melaksanakan praktik latihan profesi. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Mungkin dari sebagian rekan-rekan sudah tidak asing lagi ya dengan surat lamaran, karena dari sebagian rekan-rekan pasti sudah bekerja dan sudah mengetahui dunia pekerjaan seperti apa. Adapun tujuan pembelajaran yang kami akan capai yaitu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan, lalu mempelajari sistematika dan unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran tersebut. Menurut KBBI, surat lamaran adalah surat resmi yang dikirimkan dan dibuat oleh seseorang yang ingin bekerja di suatu kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Adapun dalam pedoman lengkap menulis surat tahun 2006 karya Adlan Ali dan Tanzil, surat lamaran adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan tertentu. Secara umumnya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang diajukan seseorang kepada suatu perusahaan untuk mendapatkan kerja sesuai dengan posisinya. Lalu surat lamaran ini dibagi menjadi dua, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi riwayat hidupnya berada di posisi dekat dengan identitas diri. Yang kedua itu yaitu surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi riwayat hidupnya berada di lembar selanjutnya. Adapun isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yang sangat penting yang harus ada di dalam surat lamaran yaitu permohonan pelamar untuk bisa diterima di suatu instansi atau perusahaan yang sudah dituju. Selain itu, ada pula deskripsi diri secara singkat untuk menunjukkan potensi atau karakteristik pada diri pelamar. Lalu selanjutnya, sistematika dan unsur-unsur yang terdapat pada surat lamaran. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat ini posisinya berada di kanan paling pojok tanpa titik karena itu bukan kalimat. Contohnya Bogor 30 Agustus tahun 2021. Yang kedua itu ada lampiran dan halaman. Lampiran dan halaman ini untuk memberitahukan kepada perusahaan berapa lampiran yang disertakan. Misalnya seperti ini ya. Yang ketiga ada alamat surat. Alamat ini yaitu alamat di mana surat akan dikirimkan, yaitu alamat dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka adalah salam atau ucapan yang biasa dimulai dengan kata dengan hormat. Salam pembuka ini yaitu untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Yang kelima ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini yaitu alinea yang utama untuk menyatakan pernyataan diri. Lalu selanjutnya ada isi. Isi ini yaitu berisikan identitas diri seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Yang ketujuh ada dalam penutup ini pelamar sebaiknya menunjukkan keantusiasan untuk
dapat diterima di suatu perusahaan tersebut. Yang kedelapan ini ada salam penutup. Salam penutup ini seperti hormat saya. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan, di mana tanda tangan ini berisikan tanda tangan dan di bawahnya berupa nama terang. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk menutupi pembelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, surat lamaran ini adalah surat resmi untuk seseorang yang ingin mencari pekerjaan. Surat lamaran dibagi menjadi dua, yaitu surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup dan tidak digabungkan. Sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu ada tempat tanggal pembuatan surat, yang kedua itu ada lampiran dan halaman, yang ketiga itu ada alamat surat, yang keempat itu ada salam pembuka, yang kelima itu ada alinea pembuka, yang keenam itu ada isi, yang ketujuh itu ada penutup, yang kedelapan ada salam penutup, dan yang kesembilan ada tanda tangan. Baik, untuk itu kita menutup pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.